Hadirin, kita memasuki segmen kedua di mana kita akan mendalami visi misi dan program kerja dari para paslon. Dan pada segmen ini calon bupati akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Jika kemudian waktu masih tersedia, maka calon wakil bupatinya dapat menambahkan. Dan pada segmen ini ada 4 subtema yang sudah disiapkan, yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Di segmen ini kami akan awali dari calon bupati nomor urut 2. Untuk itu saya mengundang kepada panelis Bapak Hadi Winoto untuk mengambil undian subtema. Silakan Bapak untuk mengambil undian subtema yang berada di depan Bapak. Silakan dibuka. Dan mohon nanti dibacakan subtema yang didapatkan. Mohon ditunjukkan juga ke kamera Bapak. Pendidikan. Subtema pendidikan. Silakan kembali duduk Bapak. Berikutnya kami akan persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil undian huruf abjad amplop dari pertanyaan. Ada 2 pilihan yang kemungkinan nanti akan keluar antara huruf A atau B yang sudah tersedia di sini. Silakan dibacakan, ditunjukkan. B. Pendidikan B. Saya akan ambilkan pendidikan dengan huruf B masih tersegel, dijamin kerahasiaannya. Saya ingatkan kepada para pasangan calon, seluruh kandidat bahwa pertanyaan tidak akan kami ulang dan hanya dibacakan 1 kali. Untuk itu mohon perhatiannya. Pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 2. Secara umum, capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2019-2023 atau 5 tahun terakhir meningkat. Pada tahun 2023 mencapai 70,41. Hal ini mengindikasikan kondisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk Lombok Tengah semakin membaik. Namun, ranking IPM Kabupaten Lombok Tengah menempati posisi ke-8 atau terendah ketiga dari 10 kabupaten atau kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tenang. Pertanyaannya, apa strategi kebijakan inovatif paslon untuk meningkatkan ranking IPM Lombok Tengah? Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai ketika berbicara, silakan. Terima kasih yang seluas-luasnya moderator. Indeks pembangunan IPM Kabupaten Lombok Tengah semakin tahun semakin baik. Terbukti dari 70,41. Artinya bahwa ada yang lebih walaupun kerja-kerja kebersamaan di antara kita punya waktu yang singkat. Tentu kami melihat partisipasi sekolah yang menjadi perhatian kita semua. Lalu kemudian pemberian beasiswa retripal bagi anak-anak putus sekolah kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Kesehatan menjadikan skala prioritas ke depan. Dan alhamdulillah wa syukurillah dengan kondisi berbicara kesehatan pun Lombok Tengah sekarang sudah di posisi UHC, Universal Health Coverage, kurang lebih 99,6%. Lalu kemudian peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan untuk peningkatan akses layanan pendidikan ini harus menjadi perhatian kita semua. Belum lagi kita berpikir tentang SD,
kemudian Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah yang leading sektor kita kabupaten, dan ini menjadi perhatian tentu kita ke depan. Kami punya keyakinan pendidikan dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan ini juga menjadi perhatian kita semua. Sehingga ke depan termasuk updating data terhadap data-data yang ada ini terus menjadi harus diperbaiki dan dipenuhi syarat-syarat yang harus tentu untuk dilakukan dan diperbaiki seterusnya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu ditambahkan? Waktu habis. Terima kasih, harap tenang. Bapak mohon duduk harap tenang. Kami persilakan calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi 60 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2 benar adanya. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tambahkan dalam kesempatan ini. Kalau kita melihat angka lama sekolah itu penduduk Lombok Tengah ini masih di angka 6,6 tahun. Artinya baru mereka lulus SD. Kemudian ada beberapa faktor juga yang harus menjadi perhatian penting kita adalah masalah kesehatan. Jadi ini mungkin tambahan yang ataupun tanggapan dari kami terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh paslon nomor 2. Jika hal ini menurut kami maka IPM Lombok Tengah bisa kita tekan dan insya Allah bersama Bu Adi Lege akan bisa menjadi 9 tahun insya Allah. Demikian. Masih ada waktu? Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan paslon nomor urut 2 tadi, bahwa ketika kita berbicara indeks pembangunan manusia, maka kami sebagai warga masyarakat Lombok Tengah itu sangat miris dan malu. Karena dari 10 kabupaten kota itu kita nomor urut 8. Ini memalukan. Karena persoalan IPM itu ada 3. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kalau melihat rata-rata lama sekolah tingkat pendidikan kita, baik SD, SMP, dan SMA itu masih banyak masyarakat kita yang tidak bersekolah. Kami melihat data BPS bahwa partisipasi masyarakat kita yang sekolah SD itu hanya 94,1%. Artinya ini masih banyak anak-anak sekolah dari 1,1 juta penduduk Lombok Tengah ini yang tidak bersekolah. Untuk itu waktu habis, yang mohon mau dilanjutkan maaf, oleh Bapak, Bupati habis. Lombok Tengah ini. Waktunya habis, terima kasih Bapak. Harap tenang, pendukung harap tenang. Mohon duduk Bapak, tolong duduk, terima kasih. Saya persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon bupati nomor urut 1 dan 3. Waktu Anda 60 detik dimulai ketika berbicara, silakan. Terima kasih. Yang namanya peningkatan indeks pembangunan itu bukan saja tugas hanya pemerintah saja, tapi punya tugas semua kita. Kenapa kita memberikan insentif kepada marbot masjid? Supaya kita diingatkan bahwa bukan kita tidak percaya kepada guru, tapi guru itu mengajar dari jam 7 sampai dengan jam 1.30 atau jam 2. Setelah itu tugas-tugas kita seorang orang tua adalah mengingatkan ketika azan tiba, Allahu Akbar, maka kita selaku orang tua mengingatkan anak-anak kita untuk pergi mengaji dan pergi menuntut ilmu. Itu tujuannya apa? Itu tidak ada lain dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Angka partisipasi sekolah APS di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 97,31% tahun 22 dan meningkat menjadi 98,33 di tahun 2023. Waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Baik, harap tenang pendukung.
Berikutnya pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 3. Untuk itu saya mengundang panelis Dr. Lina Nurbaiti untuk mengambil undian subtema. Silakan. Ketika sudah mendapatkan bola, harap untuk dibuka dan dibacakan subtema yang terpilih. Kesehatan. Bisa dibacakan ulang Ibu? Kesehatan. Kesehatan. Dan berikutnya kami persilakan dokter untuk kembali duduk dan silakan calon Bupati nomor urut 3 untuk mengambil undian huruf. Mohon dibacakan Bapak huruf yang didapatkan. Huruf B. Subtema kesehatan huruf B. Baik, pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 3 masih tersegel dan dijamin kerahasiaannya. Kita akan buka. Mohon mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Keberadaan RSUD Praya sebagai Badan Layanan Umum Daerah BLUD artinya adalah Pemda bertindak sebagai pemilik dan memiliki tanggung jawab penuh dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan excellent service. Keluhan terkait dengan layanan RSUD Praya ramai di media sosial. Pertanyaan, bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut? Waktu Bapak menjawab 120 detik dimulai ketika berbicara, silakan. Baik, terkait dengan pelayanan yang di rumah sakit ataupun di rumah sakit daerah yang Praya, kami jika Allah meridai kami dalam ikhtiar kami ini, yang akan kami perbuat adalah bagaimana meningkatkan sarpras ataupun sarana prasarana di rumah sakit tersebut. Kemudian alat kelengkapan kesehatan, kemudian bagaimana sumber daya manusianya yang perlu kita perbaiki, tentunya bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik terutama dari segi ramah tamah etika yang dikedepankan sehingga dalam hal ini masyarakat kita yang sakit tentunya akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian selanjutnya bagaimana kita tingkatkan di rumah sakit tersebut dari segi kelengkapan tentang dokter-dokter spesialis yang ada. Memang kita akui sekarang ini berdasarkan data bahwa masih banyak kebutuhan dokter-dokter spesialis di rumah sakit Praya ataupun di rumah sakit daerah umum Praya. Kemudian kita juga dari sisi ini akan kita tingkatkan insentif dokter spesialis. Karena menurut data terakhir bahwa masih rendah sehingga banyak dokter spesialis yang mau di RSUD Praya ini. Sehingga kalau kami nanti insya Allah akan kami tingkatkan insentif untuk tenaga dokter ataupun tenaga dokter spesialis yang ada di rumah sakit rumah umum Praya tersebut. Ada teman? Silakan ditambahkan. Ya, terima kasih. Terkait dengan pelayanan agar jangan sampai selalu beredar di Facebook terkait dengan keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Praya, sehingga pelayanan rumah sakit Bodak lebih baik ketimbang RSUD Praya. Ini harus kita tingkatkan pelayanannya. Terima kasih. Waktu habis, baik, terima kasih. Silakan calon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh calon Bupati nomor 3 tadi, saya sepakat dengan Pak Pak Fuad. Karena itu yang paling pasti kita lakukan itu adalah meningkatkan insentifnya. Namun perlu diketahui bahwa mestinya Lombok Tengah ini tidak mengacu kepada Permenkes nomor 67 2004. Yang mana rasio kecukupan dokter, bidan, dan perawat itu jauh dari standar.
Kalau hari ini Lombok Tengah punya dokter itu jumlahnya 86. Bicara rasio, satu dokter itu 1000 penduduk. Bicara rasio tentang bidan 158 per 100.000. Artinya kalau kita menerapkan Permenkes ini, saya kira keluhan pelayanan dari masyarakat itu tidak akan ada lagi, di samping kita Waktu akan memberikan habis. insentif. Harap tenang. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak. Bapak mohon tenang. Terima kasih. Kami silakan kepada tenang. Saya akan teruskan jika Anda tenang. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Jumlah sepeda motor di Lombok Tengah ini jutaan. Kalau terjadi satu tabrakan itu adalah hal biasa. Kalau terjadi tabrakan itu adalah hal biasa. Penduduk Lombok Tengah ini ada 1.090.000. Pasti ada soal, pasti ada masalah. Tidak mungkin landai-landai saja, namanya juga kita hidup bersosial. Kalau orang tidak suka, biar kita berbuat baik pun kalau tidak suka pasti tidak suka dia. Maka hal biasa di media itu sebagai penggugah semangat kita untuk berkarya, membangun lagi sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Tengah. TPP dokter kami berikan dan besar itu, tunjangan pendapatan dokter besar. Bahkan kemarin P3K itu hampir 900. Ini arti apa? Karena kami ingin melihat kondisi peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan itu lebih baik. Tapi lagi sekali kalau kita Waktu tidak suka habis, pasti ada. Bapak. Oke, makasih. Terima kasih. Harap tenang Bapak. Tenang, mohon diingat banyak pemirsa di rumah yang menyaksikan lewat siaran langsung TVRI, NTB dan juga YouTube KPU. Yang membutuhkan informasi, Bapak harap tenang, tenang. Mohon duduk. Kami silakan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon nomor 1 dan 2, waktu 60 detik ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 memang benar adanya. Jadi rasionya untuk tenaga kesehatan yang di Lombok Tengah belum memadai. Jadi itulah sebabnya kami dalam visi misi kami akan menaikkan insentif untuk tenaga dokter terutama spesialis. Jumlah tempat tidur juga bagaimana, ini belum, masih jauh dari kebutuhan. Kemudian yang untuk paslon nomor urut 2, saya jadi bingung tabrakan sepeda motor, jadi saya mungkin mohon Pak Wapub. Ya, seakan-akan kita menyalahkan kondisi yang ada. Padahal permasalahan kita di Lombok Tengah ini, terutama di RSUD, seperti yang disampaikan tadi, tempat tidur kita masih sangat jauh dari kondisi yang ada, sehingga pelayanan yang kita berikan banyak sekali menolak pasien karena tidak ada tempat tidur. Itu yang harus kita perbaiki ke depan. Waktu habis. Terima kasih. Harap tenang. Bapak, mohon kondusivitasnya jika Bapak masih belum bisa bersedia tenang. Jika belum bisa tenang di dalam sini, kami akan persilakan untuk keluar. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 1. Untuk itu saya mengundang panelis Bapak Saleh Ending untuk mengambil undian subtema. Silakan, mohon dibuka subtema apa yang didapatkan untuk calon bupati nomor urut 1 dan dibacakan. Sosial. Mohon diperlihatkan ke kamera Bapak. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Kemudian saya mengundang calon bupati nomor urut 1 untuk memilih huruf amplop pertanyaan, silakan. Boleh dibacakan Bapak huruf yang didapat? Huruf B. Sosial, huruf B. Masih tersegel, dijamin kerahasiaannya. Mohon diperhatikan karena kami tidak akan mengulangi pertanyaan.
Dari data Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi NTB, jumlah masyarakat terpapar narkoba di Kabupaten Lombok Tengah sudah cukup meresahkan. Bahkan penyebarannya sudah sampai ke desa-desa. Hal ini dapat membahayakan perkembangan generasi muda serta memerlukan penanganan yang terpadu dan serius. Pertanyaan, apa langkah dan strategi konkret Paslon dalam mencegah dan menangani permasalahan narkoba yang mengancam generasi muda Lombok Tengah? Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Persoalan Lombok Tengah itu kalau kita berbicara tentang narkoba, mestinya Lombok Tengah ini menjadi kota internasional. Pemerintah daerah harus membangun BNN di Kabupaten Lombok Tengah ini, Badan Narkotika itu, dalam rangka mengantisipasi. Kemudian yang kedua, kita harus bekerja sama dengan pondok pesantren. Kalau kita bekerja sama dengan pondok pesantren, maka mereka akan diberikan pemahaman terkait dengan narkoba. Dan ketika kami akan terpilih nanti, karena maraknya persoalan narkoba, kami akan mengusulkan kepada pendidikan untuk membuat kurikulum lokal, muatan lokal terhadap bahaya narkoba. Ini dari SD, SMP, SMA kita memberikan pemahaman terhadap narkoba itu. Oleh karena itu kalau kami terpilih nanti kami akan memberikan muatan lokal khusus berbicara tentang narkoba. Oleh karena itu seandainya kami berdua nanti yang pertama kami lakukan meminta melakukan koordinasi dengan BNN pusat supaya BNN itu ada di Praia. Yang kedua bekerja sama dengan pondok pesantren. Yang ketiga adalah memberikan muatan lokal kepada sekolah-sekolah untuk dapat mengerti terkait dengan bahaya narkoba itu. Harus mulai dari sekarang. SD, SMP, SMA itu berikan pemahaman terkait dengan bahaya narkoba. Terima kasih. Masih ada waktu akan ditambahkan Bapak? Terima kasih. Di samping itu juga insyaallah kami akan melalui masjid-masjid setiap Jumat kita akan sebarkan khotbah Jumat terkait dengan bahaya narkoba. Terima kasih. Masih ada waktu akan digunakan atau tidak? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Tahan, harap tenang. Baik, kami silakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati atau pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Makasih. BNN itu sudah kami usulkan 2 tahun yang lalu, tapi masih ditolak oleh Menpan RB. Artinya kita sudah mulai berbuat. Selanjutnya, kalau kita berpikir ini bukan saja tugas pemerintah semata, tapi tugas kita semua. Narkoba itu dari mana dia? Bukan dibuat dan bukan diciptakan dan bukan dicetak, bukan diolah di Lombok Tengah, tapi dari hulu. Dari hulu belum bisa dihadang juga. Ini juga harus kita pikirkan sampai dia di sini. Bahkan jalur-jalur tikus pun kita tidak paham tentang itu. Maka tempat isolasi pun kami sudah mulai buat. Yang ada di rehabilitasi di Aimual itu. Tinggal nanti diisi personilnya, lalu kemudian di sana pembinaan. Karena sekarang ini kan bukan masuk penjara tapi dibina. Preventifnya didahulukan. Maka itu sudah kita siapkan yang di Aimual itu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya kami silakan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon 01. Disilakan waktunya 60 detik saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 benar adanya. Namun ada beberapa hal yang perlu mungkin kami tambahkan dalam hal ini. Jadi dalam hal mencegah bahaya narkoba ini, itu juga kita harus melihat dari sisi intervensi APBD ataupun pemerintah daerah dalam hal ini. Sehingga di Lombok Tengah ini kondisinya memang secara kebetulan benar seperti yang disampaikan oleh paslon nomor 2 tadi. BNN di Lombok Tengah belum bisa karena kami dulu masuk dalam pansus BNN itu. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1.
yaitu bagaimana melibatkan tokoh-tokoh agama dalam hal ini. Kemudian bagaimana juga kita memberikan lapangan pekerjaan bagi pemuda ini sehingga mereka tidak sempat berpikir bagaimana narkoba gitu. Jadi ini kedepannya sehingga kami insya Allah dengan menyiapkan beasiswa, kemudian bagaimana BLK Waktu bertaraf habis Bapak, internasional. mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Saya silakan calon bupati nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon bupati nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Jadi langkah yang dilakukan oleh paslon nomor 2 itu adalah mengusulkan BNN. Baru 2 tahun. Mestinya kita harus tegas. Harus ini karena Lombok Tengah darurat narkoba. Maka karena daruratnya yang namanya narkoba itu seperti yang saya sampaikan tadi, harus ditambah dengan pelajaran-pelajaran muatan lokal. Supaya ada pemahaman tentang bahaya narkoba itu. Dan ini yang tidak pernah dilakukan seluruh Indonesia. Oleh karena itu ketika kami terpilih nantinya, ada 3 yang kami usulkan. Yang pertama BNN harus ada di Lombok Tengah. Yang kedua tempat rehabilitasi itu wajib. Yang ketiga tegakkan hukum narkoba. Yang keempat bekerja sama dengan pondok pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang terakhir itu adalah. Baik, waktu habis. Terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa, demikian untuk segmen 2. Kita beri apresiasi untuk para pasangan calon, tapi dari tempatnya masing-masing ya. Tidak boleh keluar. Silakan berikan apresiasi untuk para paslon.